Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Kak Anita dan Kak Rifki. Mereka berdua ini adalah pasangan suami istri yang lolos CPNS 2019 di Kabupaten Malangan. Kita di sini Kak Anita dan Kak Rifki akan sharing kepada para hadirin tentang bagaimana sih kakak-kakak berdua ini bisa lolos CPNS bersamaan. Dan ini merupakan rezeki banget nih buat kakak-kakak berdua. Mungkin alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari suami saya aja dulu. Jadi tepatnya jadi nama Muhammad Rifki Monandar. Basic saya sebenarnya PGSD. Jadi tempat tugas saya itu SDK kuliah. Jadi saya bertugas di SD kecil, bukan SD negeri. daerah mana tuh Kak kuliah? Kalau Urin terus lagi ke dalam. Jadi kalau ibaratnya tuh yang terpencil, kawasan terpencil. Oh jadi ini Kak Rifki ini tugasnya ngajar di desa terpencil sebagai guru kelas di sekolah Dasar kecil SD Kuliah. Oke, selanjutnya Kak Anita. Oke, perkenalkan nama saya Anita Azmi SPD, sama dengan suami saya juga. Jadi basicnya lulusan dari S1 PGSD Universitas Lambung Mangkurat. So saya di formasi guru kelas. Di unit kerjanya di SDN Bulinggang. Oh, SDN Bulinggang. Iya, itu Kecamatan Duai. Oh, Kecamatan Duai. Iya. Oh, jadi Kak Anita ini tugasnya di Kecamatan Duai, Desa Bulinggang, Sekolah Dasar Negeri Bulinggang. Kalau Kak Rifki ini di Kurihai Halong. Kecamatan Halong. Berarti lebih jauh Kak Rifki ya? Iya. Sebenarnya ada ceritanya tadi. Jadi kayak gini, awalnya kan 1 tahun sebelum penerimaan CPNS, lulusnya kan 2018. Oh iya. Nah, jadi awalnya tugasnya di SD Bulinggang. Oh dulu? Iya. Tapi sebagai guru kontrak. Oh gurunya. Oh dulu sebelum 1 tahun sebelumnya tuh jadi guru kontrak di SD Bulinggang. Terus ada formasi SDN Bulinggang sama beberapa SD lah di Kecamatan Duai dan di Kecamatan Halong. Jadi karena sebagai suami ngalah nih. Istri lebih diutamakan yang dekat, sedangkan aku pribadi memilih yang lebih jauh dan peluang untuk lolos besar. Gitu. Padahal andai kata kakak-kakak berdua ini mendaftar di formasi yang sama bisa ya padahal ya, tapi jadi saingan. Jadi saingan, akhirnya salah satu aja ya. Salah satu yang malah jadi suami memilih yang lebih jauh, mengalah semua. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Iya, lanjut. Kita mau tahu dong bagaimana kakak-kakak berdua ini cara belajar untuk lolos CPNS. Untuk menghadapi tesnya. Lebih baik yang rajin belajar aja. Soalnya yang ini nih yang santai. Jadi belajarnya kurang lebih keras. Iya, versi santai dan saya versi hardnya mungkin keras ya gitu. Coba. Oke, jadi ini saya bagi pengalaman juga ya buat nanti teman-teman selanjutnya yang pengen daftar CPNS. Jadi cara saya belajar dalam menghadapi CPNS ini, yang pertama saya beli buku. Oh, beli buku. Iya, saya beli buku Bank Soal. Bank Soal yang kayak di Gramedia itu. Iya, benar. Ya, tapi saya nggak di Gramedia sih. Saya belinya di toko buku, di salah satu toko buku di Banjarmasin gitu. Oke. Nah, yang kedua, saya minta soal-soal sama kelas saya dulu yang udah lulus CPNS. Jadi kan mereka juga banyak punya
soal-soal yang bentuk PDF gitu. Jadi saya minta terus saya print out gitu. Jadi pertama-tama saya lebih fokus ke buku Bang Soal itu karena di buku Bang Soal itu selain ada soal-soalnya juga ada materinya dijelaskan dari tes SKD bentuknya seperti apa, isinya apa aja, sedangkan yang SKB itu seperti apa. Sebenarnya saya sama sekali saya nggak tahu gimana proses tes CPNS ini. Emang bener-bener baru pertama kali, jadi kayak ngeblank awalnya. Nah dari sana saya sedikit demi sedikit mempelajari nama tesnya itu apa aja. Saya tuh nggak tahu sebenarnya ya SKD itu apa, SKB itu bahasa apa. Jadi setelah saya pelajari, saya cari tahu materinya apa saja di sana. Setelah cukup lengkap, saya langsung terjun ke pembahasan soalnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan Kak, jadi karena cara belajarnya kakak biar lulus tuh beli buku, terus tadi print out soal-soal yang cari referensi dari kakak-kakak yang sudah lulus CPNS. Yang selanjutnya nih Kak, ada nggak kakak belajar referensi dari YouTube misalnya, baca-baca soal dari YouTube? Karena kan sekarang kan kita Kak sudah modern Kak, nggak kayak dulu. Mungkin dari Telegram atau apa gitu kan. Rifki, kalau Kak Rifki gimana cara belajarnya? Kalau aku pribadi kan terbilang santai. Makanya kemarin kalau baca buku jarang sih sebenarnya, karena lebih fokus ke yang tadi situs web atau aplikasi. Jadi langsung simulasi sambil latihan ya. Pertama kan memahami dulu dengan waktu 100 menit. Apakah 90 menit 100 soal apakah bisa mengkondisikan. Jadi dites dulu. Awalnya kan pertama emang keteteran karena nggak pesen grid. Jadi dicoba lagi tahap kedua, coba lagi tahap ketiga sampai kita bisa menyesuaikan soal yang lebih diutamakan itu yang mana gitu. Jadi nanti mekanisme pas menghadapi tesnya, jadi kita bisa mengukur waktu dan yang mana yang harus diprioritaskan. Gitu. Jadi kalau dari Karif ini, kalau aku bantu ambil kesimpulan nih, jadi cara belajar Karif ini dari simulasi CAT tadi itu, tapi latihan terus bagaimana cara menjawab soalnya, diulang-ulang soalnya biar tahu lah strateginya biar nilainya bagus. Soalnya pasti kalau di tes pas di percobaan pertama pasti udah lulus passing grade. Itu pasti. Jadi mungkin kayaknya teman-teman juga harus latihan simulasi CAT tersebut ya. Soalnya lebih efektif simulasi karena kita lebih memahami makna atau arahnya. Kalau buku kan kita membaca membaca dan menjawab soal. Dan soal itu nggak mesti keluar di tahun yang akan kita tes. Tapi kalau kita sudah menguasai sistem dalam artian alur aplikasinya kayak gimana, habis itu mengatur waktunya kayak gimana, habis itu antara TKW, TIU sama TKP, TWK, TIU, TKP sama TKP yang mana yang lebih diprioritaskan. Udah hampir lupa ya 1 tahun. Enggak dong, 1,5 tahun. Kita udah tesnya kan 1,5 tahun. Iya, 2019 kita daftar, 2021 kita baru diangkat nih. Lama dong. 2021 kita menghabiskan waktu 2 tahun. 2 tahun. Kita pembagian dapat SK kita 3 tahun, 2019, 2020, 2021. Baru masuk kerja. Lumayan. Kita nih CPNS terlama ya. CPNS terlama. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana strategi Kakak biar lolos tes SKD biar passing grade lah, melebihi daripada passing grade? Ini siapa yang menjawab dulu? Kak Rifki. Oke, kalau strategi sih sebenarnya ada 3 bagian tadi. Tes SKD 3 bagian. Yang pertama TWK, TIU, sama TKP. Evaluasi dari beberapa orang yang sudah melaksanakan yang banyak jatuh itu di TKP. Kalau ada beberapa
di TWK. TWK, oh, tes Karena wawasan wawasan kebangsaan sebenarnya. Sama TIO. TIO. Tapi karena nilai passing grade yang paling rendah adalah TWK, kan 65 kemarin. 65. Jadi kalau aku pribadi langsung menjawab TWK itu sepenuhnya. Karena kan sebenarnya soalnya itu berkaitan dengan kehidupan. Jadi ibaratnya kalau kita bersosial dengan orang dengan baik, maka kita bisa menjawab. Iya, soalnya kan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Habis itu TIO. Nah, di TIO ini saya ngambilnya 2 bagian. Jawab dulu sampai mentok kehitungan. Iya. Kalau ada hitungan yang peluang kalau yang kemarin kan jika ada rumput dengan 10 kambing selesai habis rumputnya. Iya, soal cerita. Ya, itu kan membuang waktu. Ya. Jadi saya langsung lompat ke TKP. Nah, kalau TKP jawab dulu sampai tersisa beberapa menit lah intinya. Jadi kita jawab dulu. Kalau waktunya tinggal setengah jam lah untuk kita kembali ke TIO, baru kita jawab. Kalau aku pribadi sudah banyak nih jawab TKP. Jadi merasa sudah mencukupi, sisanya tinggal dipilih aja lagi. Karena TKP paling minimal nilainya 1. TKP. Oh iya. Nilainya kan semua benar nilainya, tapi ada kalau dijawab satu, ada poin 1, ada yang poin 5. ya sampai 5. Iya. Jadi kalau aku bantu nih Kak, kalau Kak Rifki ini berarti ngerjakan itu yang sulit dulu ya. Sulit Jadi dulu. TWK dulu dikerjain. Jadi ngerjain dari nomor 1 dikerjain sampai nomor 35, terus dikerjain TIO. TIO setengah. TIO setengah kan dari nomor 30, bukan nomor 30 berapa itu? 36 sampai nomor 65. Ya. Baru TKP. Baru dikerjain. Padahal TKP itu paling gampang loh Kak. Harusnya ngerjain TKP dulu. Nah, TKP itu kita kebanyakan kayak gini. Kemarin evaluasinya soalnya itu panjang. Panjang, memang panjang, 3 panjang. baris. Jadi waktunya kita terbuang membaca soal pilihan ganda gitu. Kan ada kecaranya, pilihannya itu panjang juga gitu. Iya, Jadi otomatis waktunya banyak terbuang. Makanya di TWK dulu, TIO, habis itu TKP, habis itu balik lagi ke TIO yang belum selesai hitungan. Jadi kita ada waktu mungkin 20 menit atau 10 menit untuk menjawab hitungan. Jadi kembali kayak gitu. Oke. Kalau Kak Nita sendiri gimana nih Aku ya. Strategi biar di atas passing grade ya. Iya. Oke. Sebelumnya pasti pada saat latihan menjawab soal di rumah, tentunya kita udah tahu kan passing grade batasnya itu berapa di TWK berapa, TIO berapa, dan TKP berapa. Nah dari sana tuh saya udah hitung-hitung minimal itu harus benar berapa dulu. Saya hitung minimal ini benar segini, terus di TIO minimal benar segini, dan di TKP minimal benar segini. Itu udah tahu tuh, udah tahu. Nah selanjutnya pada saat tes SKD CPNS itu yang pertama yang saya ingat ya pada saat itu ya, pada saat saya tes, yang pertama saya melaksanakan tes TWK dulu. Iya, sama kayak suami ngerjain TWK dulu. Iya, TWK dulu. Nah, habis ke TWK, tapi yang saya fokuskan yang emang benar-benar saya yakin bahwa itu jawabannya benar. Iya, jadi kalau misalkan saya ragu-ragu, pasti saya langsung loncat. Dilewatin. Langsung loncat. Oke. Nah, habis yang pertama TWK, saya tetap berlanjut ke TIO. TIO. Di TIO itu kan masalah hitungan, intelijensi umum. Iya. Nah, dominannya hitungan. Jadi di sana sama juga saya menjawab yang emang benar-benar saya yakin jawabannya. Iya, tanpa harus membuang waktu. Kalau misalkan saya emang ragu, saya lanjut ke soal berikutnya. Tanpa pikir panjang, apa ya ini, apa ya misalkan, atau diulang lagi, enggak. Saya nggak ada ulang-ulangan. Kalau misalkan saya menghitung, saya nggak ketemu jawabannya, saya langsung loncat seperti itu. Iya. Nah, karena saya tahu bahwasanya setelah cari referensi sama kakak-kakak dulu yang lulus CPNS kan, emang kebanyakan juga yang kata-kata kan di TKP. Iya, sebenarnya jawabannya mudah. Iya mudah, ya. Tapi kan di sini yang tanda poinnya adalah soalnya panjang. Jadi di sana kita lebih banyak yang ngebuang waktu, ya nggak sih? Nah, jadi pada saat di TIO saya udah mentok, maksudnya udah habis yang emang benar-benar saya yakin
yang jawab, saya lanjut ke TKP, saya habisin dulu di TKP. Dan jadi di TKP itu karena sebenarnya udah kan, cuman karena soalnya doang yang panjang. Jadi di sana saya semuanya langsung saya jawab, karena saya yakin untuk TKP jawabannya pasti ada satu yang emang benar-benar bisa yakin gitu. Beda halnya dengan TWK dan TIU. Kalau TWK dan TIU pasti kadang ada antara A atau B deh sih. Kalau di TKP itu masih ada satu doang, itu udah kelihatan. Cuma bedanya kita harus benar-benar baca soalnya secara keseluruhan, secara panjang gitu. Iya, harus benar-benar memahami. Nah, jadi setelah saya selesai di TKP semuanya, baru saya loncat lagi balik ke dimana yang saya belum terjawab gitu. Yang tadi saya masih ragu, saya benar-benar telaah lagi sampai ketemu jawabannya. Seperti itu saja saya. Berarti kalau aku bantu nih infonya, jadi orang strateginya tuh tetap ngerjain dari TWK dulu, ya. Kerjain. Tapi kalau misalnya nggak tahu jawabannya diloncatin, habis itu baru TIU kerjain, baru terakhir TKP sampai habis. Padahal kan gini. Nah, sambil nanya juga nih Kak, kalau boleh tahu nilai SKD-nya Kakak berapa nih? Jawaban itu ya? Iya. Oke. Nilai SKD. Oke, kalau SKD yang pertama adalah bidang TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Passing grade-nya itu 65. 65 ya. Saya mendapat nilai 75. 75. Oh. Oke. Habis itu yang kedua yaitu tes intelijensi umum. Itu passing grade-nya 80 ya. 80. Iya. Passing grade-nya dia 80 ya. Tinggi. Saya dapat nilai 85. 85. 85 nggak sih? 95 kan? 85 deh kayaknya. 85 ya, lanjut ya. Nah. Habis itu untuk tes kepribadian kepribadian itu passing grade-nya 124. 124 ya. Kalau nggak salah ya, pokoknya kurang lebih saya ingat nih 145 atau 150. Iya ya, lupa. Totalnya Nilai SKD. Totalnya pokoknya, tapi kalau totalnya ini pasti ya, totalnya pasti ini saya ingat banget, totalnya 308. 308 ya. Iya, 308. Ranking 1. Ranking 1 dari berapa saingan waktu daftar? 4. Tapi boleh tanya. Tapi kalau Kareki berapa tuh nilai? Kalau masing-masingnya di bidangnya lupa. Tapi hampir 2 tahun. Totalnya 333. 323 ranking lebih tinggi. Ranking pertama dan satu-satunya. Oh, ranking pertama salah satu maksudnya gimana? Jadi yang daftar berapa? Yang daftar ada 4 pesaing. 4 orang. Jadi setelah itu yang lulus passing grade hanya 1 orang. 1 orang aja lulus biasanya. Yang 3 saingan Nggak masuk passing grade. nggak masuk passing grade. Jadi saya pengumuman SKD udah banyak yang ngucapin selamat. Oh, udah ucapin selamat udah pasti lulus, otomatis lulus. Otomatis lulus kalau hadir. Jadi kemarin pas waktu di tempat tes sama Pak Sumedi, Pak Medi ya, orang BKD ya. orang BKD, nggak perlu ribet-ribet, tutup mata aja jawab udah lulus kayak gitu. Kan minimalnya cuma hadir sama menjawab minimal benar 1. Tapi malu lah kalau nilai benar. Ya, alhamdulillah SKB-nya tinggi juga. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Adakah amalan kakak berdua ini untuk lolos CPNS 2019? Kalau Kak Rifki sendiri? Ya, mungkin simpel aja sih sebenarnya. Kalau aku lebih pada kan penanaman karakter biasanya orang tuh suka menolong atau apa gitu. Iya. Kalau aku lebih berkontribusi ke organisasi, misalkan organisasi nih, padahal lagi sibuk-sibuknya persiapan tes, tapi menyempatkan lah untuk hadir, membantu silaturahmi itu bagian dari silaturahmi supaya orang tahu dan orang mendoakan gitu. Amin. Ya. Dan kalau misalkan ada kesempatan orang yang biasanya kalau aku ketika ada orang kerusakan di jalan atau apa pasti bantu itu. Pokoknya prinsipnya menolonglah untuk ditolong. Menolonglah untuk ditolong. Oh ini keren ya. Mungkin kalau kita bisa menolong orang lain nanti Allah yang Allah bisa benar. gitu sih. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Sedekah juga ya. Sedekah. Sedekah itu.
semangat di masjid. Oke kak, pertanyaan selanjutnya nih kak. Mm. Selama tes nih ada nggak kakak ini menemukan hambatan? Biasanya kan apa gitu, Apa ya? pasti ada orang yang Apa ya? hambatan. Ada banget. Oh ada banget. Iya, Oh ada karena banget. ini kan karena bareng-bareng ya. Ah. Nah, jadi semua ngurus apapun itu pemberkasan lah dan sebagainya itu pasti berdua terus. Iya. Iya. Jadi kendalanya yang aku ingat ya, Iya. nanti versi Rifki mungkin beda. Ah. Jadi kendalanya saya ingat banget setelah CPNS itu dibuka, itu saya ingat Waktu tuh. pemberkasan tes pertama kan pemberkasan dulu. Tapi sebelum itu Administrasi. pendaftaran ke Administrasi. link SSCN. SSCN ya. Iya. Nah, jadi pada saat itu saya ingat banget itu bertepatan sama ulang tahun saya tanggal 20 November. Iya, 20 November 2019. Itu tuh bukannya mau ngerayain ulang tahun, tapi kami melengkapi yang ada di SSCN Iya, itu. syarat- Iya, syaratan. karena itu udah beberapa hari lagi bakal itu tuh. Iya. Iya, jadi pas mau masuk ke link tersebut kan karena jaringan di rumah kami saat itu kurang apa ya, kurang cepet ya gitu ya. Emang di mana rumahnya kak? Di Desa Bentukarau, Kecamatan Juai. Oh, Akses internet nggak ada. Iya, bukan nggak ada, lumayan susah gitu. Maksudnya kan kalau di kota enak pakai ini Wifi. wifi. Iya. Kalau itu kan cuma jaringan HP. Iya, Kalau itu teleponnya lumayan lelet sih. Iya, jadi kalau takutnya kenapa-kenapa, keulang-ulang, jadi kami putuskan untuk ke Paringin sini. Nah, ternyata pas kami di Paringin ini wifi-nya mati. Iya, gara-gara Iya, ada mati. kecelakaan di dekat Paringin apa ini? Paringin kota. Jadi mengakibatkan tali Jalur- kabel gitu, wifi itu putus. Hmm. Jadi semua wifi di Paringin ini putus gitu kan. Jadi nggak Iya, bisa. nggak ada. Jadi Terus gimana nih solusinya? gitu? Karena kalau misalkan pakai internet sih bisa langsung kota gitu, kota internet kan. Cuman takut tadi kalau misalkan lagi ngeblank terus keluar atau gimana kan takutnya karena itu cuma sekali doang Iya, bisanya gitu. betul. Jadi kami pergi ke Tanjung. Ke Tanjung. Iya, Tanjung, kebetulan di Tanjung ada juga Stikom. ruko punya Om Iya. yang punya ada akses di wifi. Iya. Jadi ke situ pulangnya sampai Paringin udah sekitar jam 11 malam ya. 11 atau 12 malam lah, pokoknya tengah malam. Kebetulan ada teman yang nyetirin, jadi kebetulan dari Tanjung sampai Paringin itu udah ketiduran. Sayangnya temen tuh sampai Paringin aja, jadi mau pulang ke Juai dari Paringin Nyetir sendiri. udah nggak mampu lagi karena ngantuk. Ya, jadi kami putusin malam itu tidur di mobil. Oh, tidur di mobil dibaringin. Iya, depan Stikom ini. Karena disangkut lagi buat keluar mobil. Wah, lumayan ya hambatan. Ini hambatan pribadi kalau dari Kak Anita, kalau Kak Riki ada nggak hambatan nih? Gitu ya. Bareng sama hambatannya. Sama. Kayaknya itu aja sih yang paling diingat ya. Soalnya kompak bang ini, daftar bareng, lulus bareng, kuliah bareng. Wah, emang suami istri banget. Karena hebatnya istri, Ya. kalau soal pemberkasan dia paling rapi. Berkesan waktu Pokoknya apa aja yang akan diupload, semuanya dia yang ngurus. Kalau aku paling mobilitasnya aja lagi. Mobilitas. Intinya mau kemana, mau apa, iya kan. Jadi kompak nih. Iya. Pasangan suami istri yang kompak. Sebagai suami adalah mensupport mobilitas apa istri yang ngerjain. Saling mendukung. Jadi intinya istri sekretarisnya gitu ya. Mungkin karena perempuan tuh cenderung lebih Teliti betul, Iya. rapi, teliti. Kalau cowok, kalau laki-laki ini apa? Taunya cuman iya kemana aja saya antar. Terima beres. Iya terima kasih. Tapi kompak ya, hasilnya bagus nih. Ya, suami istri. alhamdulillah saling Keren. support sih. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang sudah suami Iya. istri terus Iya. mau daftar CPNS bareng, ini bisa nih diikutin langkah-langkahnya. Oke kak, pertanyaan selanjutnya kak, Oke. apa motivasi kakak berdua ini pengen jadi PNS? Ini kan mungkin sama-sama guru, kenapa mau jadi PNS? Atau orang tua kah? Apa? Yang pasti ya karena pengen membanggakan orang tua sih. Oh, jadi PNS biar bangga orang tua gitu. Yang pasti dong semua orang juga ya seperti itu membanggakan kedua orang tua. Ya nggak sih? Semua juga tahu hidup itu terjamin. Terjamin. Ya mungkin maksudnya beberapa persen gitu terjamin
setiap bulannya gajian gitu kan. Pasti gaji Iya. ya. Dan juga selain itu kan ada masa tuanya. Satu. Oh, udah ada Tunjangan jaminan. pensiun. Jaminan. Iya, nah pasti itu. Mungkin selebihnya nanti untuk mencukupi kebutuhan dan sebagainya mungkin kan bisa berwirausaha atau apanya, cuman yang setidaknya gitu biar nggak kita takut di PHK lagi. Nggak ada yang namanya PHK. Iya, jadi saya ngerasa udah terjamin aja. Terjamin. Berarti free banget nih. Iya. Freedom lah, bebas. Iya, udah. Kalau Kak Rifki sendiri, Artinya kenapa mau jadi PNS, yang pertama sebagai kepala keluarga ya. Kepala keluarga kan harus ada penghasilan Iya. buat menafkahi istri. Walaupun istri udah CPNS atau PNS, tetap kan ada potongan pajak nanti. Pajak istri ya. Iya. Nah, itu intinya. Karena bagaimanapun kita harus ada pekerjaan yang layak untuk keluarga. Intinya menafkahi keluarga. Itu aja cukup. ada teman. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaannya lumayan agak ekstrim Kak. Apa tuh? Kan kebanyakan nih Kak di masyarakat orang nilainya kalau mau jadi pegawai Iya. negeri sipil, Oh, harus PNS, ada sebelum sebelum gitu. ada uang daftar uang. Iya. Ini Atau kakak orang dalam. orang dalam Iya. ya Kak. Ini kakak berdua nih apakah waktu lulus CPNS nih pakai uang atau ada nyunggok yang uang Aku dulu. atau bayar gitu misalnya berapa puluh juta atau beratus juta? Oke, aku dulu yang jawab ya. Sama sekali tidak ada. Nggak ada. Iya, karena itu nggak mungkin banget ya. Kalau misalkan orang pikir bisa lulus dengan adanya orang dalam gitu ya, atau enggak misalkan kita ngasih uang seberapa gitu, nggak ada itu. Ini Karena murni Iya, ini murni. usaha. Iya, murni usaha kita sendiri gitu ya. Karena di sini kan sistemnya CAT. Jadi pada saat kita tes CPNS itu, yaitu tes SKD yang pertama dulu ya, itu kan nilainya langsung keluar. Jadi nggak bisa gitu dibohongin. Jadi abis kita ngejawab soal itu langsung keluar nilai kalau kita klik selesai kan. Kecuali kalau misalkan nih seandainya setelah kita tes baru besok keluar nilainya, oke lah, ada kemungkinan kan orang dalam, jadi kemungkinan kita juga bisa nyari orang nih buat ngelolosin kita gitu. Tapi kalau ini enggak sama sekali, iya murni usaha ini. Murni usaha belajar, yang penting Iya. belajar. Iya. Belajar, berdoa. Gitu. Pokoknya nggak ada lagi sistem sogok dan orang dalam. Iya. Kalau PNS. Sekarang berarti PNS sekarang nih murni transparansi, Iya. usaha sendiri, Iya. belajar. Iya. Dan Dengan sistem seleksi CPNS tadi kan CAT ya. tapi ada nggak nih? Ada nggak yang jadi kalau mau jadi CPNS tuh ada untung-untungan juga, ada nggak kayak gitu? Menurut saya sih enggak. Saya enggak mempercayai keberuntungan itu. Keberuntungan. Iya. Saya meyakini bahwasanya kalau kita berusaha, segimana usaha kita, insya Allah pasti ngebayar tunai segitu juga. Jadi kalau misalkan kita usahanya juga kayak santai, bertele-tele dan sebagainya, cuma ngambilin keuntungan, itu enggak sama sekali. Jadi dengerin. Dengerin. Iya. Kalau mau lulus pegawai harus ada usahanya, Iya, usaha. belajar. Iya, belajar. Nggak ada yang santai-santai. Nggak ada. Iya, jadi segimana usaha kita segitu juga Allah bakal tunai langsung bayarnya. Iya, mungkin selebihnya di belakangnya ya tadi kita berdoa, berbakti kepada orang tua, bisa dengan sedekah. Nah, itu penyokongnya gitu. Strategi. Iya, seperti itu. Oke. Jadi Oke. harus usaha ya. Tekankan lagi harus usaha. Nggak ada usaha, nggak ada lulus CPNS. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih nah. Iya. Kita pengen tahu dong berapa sih gaji CPNS nih kok kayaknya menggiurkan banget gitu ya jadi CPNS nih, jadi PNS. Ini kita kayak setengah-setengah aja kan buka gajinya Ya, terserah. Nggak apa-apa gitu kan di Kalau misalnya itu ceritain sebagai motivasi. Itu kan istri lagi, jadi lo Oke, istri yang jawabin. Oke, kalau untuk gaji CPNS pastinya kan setelah kami masuk, setelah ada SN-nya, itu kan kami langsung masuk golongan Pangkat 3A. 3. Iya, 3A. Tiga. S1 PGSD. Nah, sesuai dengan ketentuannya
gajinya itu kalau 100% ya, kalau 100% kurang lebih 2.500.000 lah. Kurang lebih. 2.500.000. Iya, tapi kan ini masih CPNS, CPNS, tapi ada CPNS-nya setahun. Iya, ada potongannya 20%, jadi yang dibayar cuma 80%. Nah, itu kira-kira ya, kira-kira cuma sekitar 2.100.000. Cuman 2 juta. Enggak. Cuman Enggak, maksudnya lebih menekankan kepada ini 80%-nya itu 2.100.000. 2.100.000, cuman 2.100.000 ya. Iya. Nah, Udah, berarti cuma 2.100.000 aja. Enggak dong, masih banyak. Oh, ada lagi gaji lain. Iya. Apa lagi? Jadi selain itu kalau di kabupaten kita ya, Kabupaten Barangan. iya, Ada kita kan lagi. ada lagi tunjangan Tanah. Ya, penambahan ya, penghasilan, iya TPP. Ya. Iya, itu kemarin langsung aja kurang lebih satu kali gaji pokok. Iya, dengan tetap potongan juga Oh. kurang lebih 1.700.000 kalau aku. Iya. Kalau dia kan karena ada tanggungan istri, jadi otomatis lebih banyak daripada aku. Sekitar Kalau TPP itu ini karena terpencil lebih tinggi. iya, Kalau gaji pokok karena ada tanggungan istri juga lebih tinggi daripada aku gitu. Langsung to the point-nya aja Kak. Jadi kalau Dalam satu bulan berapa dapat gajinya, seluruh misalnya gaji pokok, tunjangan, apa, dan suami berapa juga? Oke, kan di sini dalam 1 bulan ya, kita itu bisa dapat gaji pokok. Yang kedua adalah tunjangan Tunjangan. TPP tadi, Iya, dan uang yang makan. ketiga itu uang makan. Oh, dapat uang makan Iya, juga? dapat uang makan. Oh, Oke. enak. Cuman bedanya kalau misalkan gaji dan TPP itu kan setiap bulan dibayar. Hmm. Nah, setiap bulan pasti. Kalau uang makan itu 3 bulan sekali. Tapi anggap saja ya, kita anggap ini misalkan seandainya uang makan dibayar per bulan juga nih. Jadi Iya. kan totalnya berapa gitu ya? Iya. Nah, totalnya ya kurang lebih Berapa tuh? tetap 5 juta lah. 5 juta. Satu orangnya. Satu orang 5 juta. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebih Nah, 5 juta. dibulatkan gitu. berarti otomatis Ini lebih banyak sih. lebih dikit lah Bang. Lebih sedikit. Karena kan ada tambahan tunjangan dari istri. Iya. Jadi totalnya Totalnya lumayan ya, itu 5 juta, istri 5 juta, suami 5 juta. Ini CPNS loh. ya baru CPNS. 10 juta bro. Belum nanti naik pangkat kan, naik golongan dan sebagainya, tambah lagi. Menggiurkan juga nih jadi Iya. PNS ini ya. Alhamdulillah banget. Jadi buat itu ya, kayaknya buat teman-teman yuk jadi CPNS. Untuk mengabdi daerah. Iya. Ini itu untuk update. Oke nih Kak, ini pertanyaan terakhir Kak. Kan Kayak susah nih. iya ya, aku jangan gila sih. Jadi gini Kak, pertanyaan terakhir. Kan kalau daftar CPNS tuh, kalau menjadi PNS tuh kayaknya susah. Tapi kita pengen tahu dong kalau misalnya dari kakak-kakak ini untuk jadi PNS tuh gampang atau susah? Setelah mengikuti pendaftaran, tes SKD, SKB, itu gimana? Siapa dulu nih? Aku ya? Ya. Oke, mungkin yang pasti benar dari awal sampai akhir prosesnya emang perlu perjuangan kan? Perjuangan. Iya, emang perlu perjuangan, dan itu maksudnya nggak dibilang susah sih, cuman emang karena seperti itu adanya gitu, jadi ya emang harus ada yang dikorbanin gitu kan. Ada yang dikorbankan. Iya, yang pasti kan waktu gitu, Waktu, tenaga, pikiran, pikiran. dan sebagainya. Dan juga kalau misal nih, tapi kan ujung-ujungnya kalau misalkan kita emang belajar aja untuk menghadapi yang tes itu ya pasti bakal mudah aja gitu. Iya, mungkin di prosesnya aja yang agak melelahkan ya. Prosesnya. Iya, karena nggak ada dong yang cuma stay di rumah gitu. Kita kan harus ke sini, harus ke sini, bolak-balik ini. Gitu. Soalnya gini Kak, kan ada nih Kak juga yang orang pintar. Dia pintar tuh Kak, Iya. tapi dia baru gak jadi PNS, gak lulus Oke. CPNS. Tapi ada yang orang gak pintar, tapi dia beruntung dan dia yang jadi PNS. Iya. Itu gimana tuh Kak? Nanggepinnya ya. Ya, teman. Mungkin kalau aku sudah seperti itu ya, mungkin balik lagi ke rezeki kayaknya. Oh, rezeki. Iya. Jadi walaupun gini, mungkin aku yakin deh semua kemarin yang calon CPNS itu
semua? Pasti semuanya belajar, gak mungkin gak ada yang belajar. Belajar. Itu dan juga maksudnya secara disimpulkan semuanya pasti usaha gitu. Usaha. Iya, pasti usaha. Gak mungkin gak ada yang cuman baring-baring di rumah, stay itu gak ada. Aku tahu dan menanggapi hal yang tadi, ada orang pintar tapi ujungnya gak lulus, tapi ada orang yang maksudnya pas-pasan aja tapi dia lulus. Iya, aku jawabnya mungkin balik ke rezeki. Karena masing-masing udah berusaha nih sebenarnya dua orang ini. Tapi mungkin setelah berusaha Ternyata dan ditentukan oleh rezeki akhirnya, mungkin karena dia belum rezeki di tahun ini makanya maksudnya jadinya gak lulus gitu. Kalau yang dia tadi mungkin karena mungkin salah satu dia doang gitu yang jadi tulang punggung, jadinya kan mungkin lebih dimudahkan Allah gitu. Ini Kak, terakhir banget. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mau tes CPNS 2021. Ya, silakan. Singkat padat. Aku terus yang duluan. Riki. Iya. Oke, intinya kayak gini, formasinya dilihat, habis itu celahnya di mana, jadi silahkan cari. Jangan bersaing di orang banyak, intinya kayak gitu. Salah satu trik ya. Salah satu trik. Kalau di tahun dulu kan intinya cari yang agak sulit dijangkau. Kalau sulit dijangkau otomatis pesaing kurang. Iya, kayak gitu. benar. Kalau enak dijangkau pesaingnya banyak kayak gitu. Ya tinggal kita ukur masing-masing kepintaran kita sendiri ya. Kalau kita merasa mampu untuk bersaing silahkan bersaing. Kalau kita kurang mampu silahkan cari trik supaya lulus, karena musuh kita hanya instansi itu kayak gitu. Bukan tinggi satu kabupaten. Informasi aja. Kalau wanita? Kalau aku ya, tadi kan udah ya triknya seperti itu untuk memilih instansi biar gimana juga nggak begitu banyak persaingan kan. Mungkin kayak aku lebih menekankan kepada usaha tadi. Iya, balik lagi kepada usaha. Jadi buat teman-teman yang yang bakalan ngikutin CPNS 2021-nya ada kan? Iya. Saran aku sih jangan ada yang mengandalkan keberuntungan gitu. Yakin emang ada keberuntungan, tapi karena ada usaha. Iya, usaha. Kalau nggak ada usaha, keberuntungan itu nggak ada. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada Kak Rifki dan Kak Anita karena kita terbatas oleh waktu juga. Terima kasih sharing-sharingnya juga. Semoga dengan sharing-sharingnya ini bisa membantu teman-teman yang mengikuti tes CPNS 2021. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut kan teman-teman tuh. Oh iya, bisa. Promosi Instagram. Ya nanti bisa dihubungi Instagramnya Kanita dan Instagramnya. Nanti tag ya. Oke, bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.